Halo guys, kembali lagi channel YouTube Mikrotik Indonesia. Pada video sebelumnya kami sudah pernah membahas bagaimana cara distribusi alamat IP publik yang didapatkan dari ISP dengan berbagai macam metode. Nah, di video kali ini saya akan mencoba bagaimana caranya kita bisa mendistribusikan IP publik melalui VPN. Nah, emang bisa ya? Nah, akan saya buktikan dan tonton video ini selengkapnya. Jangan lupa subscribe dengan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan update ketika kami upload video terbaru. Pada video sebelumnya sudah pernah kita bahas bagaimana kalau kita dapat beberapa alamat IP publik kemudian pengen kita pasangkan di beberapa router. Ada dengan cara bridging, ada dengan cara NAT, dan dengan media koneksi seperti kabel UTP. Tapi bagaimana kalau misalnya antara router A sama B ini berada di lokasi yang sangat jauh? Misalnya ada di kantor pusat di Jakarta, kemudian yang router B ada di kantor cabang yang ada di Jogja misalnya. Nah, apakah bisa kemudian IP publik dipakai oleh router yang ada di kantor cabang di Jogja? Kemudian mungkin kita berpikiran akan menghubungkan antara kantor Jakarta sama Jogja itu dengan fiber optik ya. Tapi kadang-kadang itu akan sangat memakan banyak waktu dan mungkin biaya yang cukup besar. Nah, di video kali ini saya akan mencoba sebuah solusi yang lebih praktis dan lebih cepat dan mungkin juga akan lebih aman untuk bisa menghubungkan dua kantor sekaligus bisa membawa alamat IP publik. Ya, teman-teman benar. Saya akan mencoba menggunakan VPN sekaligus nanti akan saya berikan contoh bagaimana kalau salah satu IP publik akan saya pasangkan di router cabang yang ada di daerah. Ya, skema yang akan saya coba adalah seperti di topologi ini. Ya, ini router 1 sudah mendapatkan alokasi IP publik dari ISP dengan alamat IP 103xx.29 yang di belakangnya. Kemudian ISP ambil salah satu IP untuk jadi gateway, yakni dengan IP 103xx.2. Nah, saya pengen nanti ada alamat IP 103xx dengan belakangnya adalah 30/24. Ini akan saya pasangkan di R2, yang mana R2 ini kondisinya jauh dari lokasinya R1. Nah, nanti antara R1 sama R2 akan saya buatkan VPN yang paling gampang aja ya teman-teman, kita pakai PPTP di sini. Kemudian bagaimana caranya IP publik bisa satu segmen? Nanti akan saya gunakan metode atau fitur yang namanya BCP atau Bridge Control Protocol. Nah, langsung saja kita masuk ke tahap konfigurasi. Yang pertama akan langsung saya konfigurasi router utamanya dulu, yakni R1. Kebetulan saya sudah terkoneksi ke internet laptopnya. Kemudian kita langsung buka Winbox-nya. Dan akan langsung saya tembak alamat IP publik dari R1. Kebetulan fisiknya tidak ada di sini karena memang sudah terpasang di salah satu lokasi dan sudah memiliki alamat IP publik. Jadi langsung bisa kita akses dari sini, tembak langsung dengan alamat IP-nya 103xx29. Ya, username-nya ada di sini, kemudian passwordnya kita isikan di bawah. Oke, nah ini adalah tampilan dari router gateway yang ada di satu lokasi gitu ya. Kebetulan sudah ada alamat IP publiknya. Kemudian sebenarnya router gateway ini dia menerima alamat IP publik itu dengan menggunakan VLAN. Jadi teman-teman kalau bisa dilihat di sini ada namanya VLAN 99. Ini adalah VLAN yang menuju ke ISP, yakni yang memiliki alamat IP publik. Tapi nanti VLAN 99 ini akan saya masukkan ke dalam sebuah bridge. Jadi di sini saya membuat satu bridge baru. Nah, ini bisa kita lihat nama bridge-nya adalah bridge public yang ini. Kemudian bridge public ini di dalamnya ada namanya VLAN 99 sebagai bridge port-nya. Nah, kenapa saya harus memasukkan VLAN 99 pada sebuah bridge interface? Karena nanti VLAN 99 ini akan saya bridge langsung dengan interface PPTP sehingga bisa satu segmen dengan router yang ada di R2 nanti. Nah, jadi ini sudah saya siapkan dulu
VLAN 99-nya, kemudian alamat IP publiknya sudah saya geser ke interface bridge public. Teman-teman bisa lihat di IP address di sini. Nah, ini adalah alamat IP public alokasi dari ISP 103 ya XX di sini, kemudian belakangnya adalah 29. Akan saya zoom biar kelihatan ya. Nah, ini. Nah, kemudian gateway-nya sebenarnya adalah di 103XX.2 belakangnya ya. Jadi gateway ISP itu akan ngambil salah satu dari range IP kita. Ya, ini kebetulan kita dapatnya slash 24, agak sultan juga ya. Di 2024 masih dapat IP public versi 4 dengan slash 24. Oke, kalau ini sudah ya seperti halnya basic config biasa, ada NAT, kemudian routing, DNS segala macam sudah saya setting sebelumnya. Nah, yang selanjutnya harus saya lakukan konfigurasi adalah di bagian VPN servernya, atau di sini saya akan gunakan yang namanya PPTP ya. Kenapa PPTP? Karena ini adalah sebuah VPN yang paling gampang confignya ya, jadi nggak terlalu ribet, nggak butuh sertifikat dan segala macam. Tapi kalau teman-teman pengen lebih aman, nanti bisa gunakan seperti SSTP, L2TP, atau mungkin OpenVPN ya. Nah, dari sini kita akan konfigurasi ada PPTP server. Kita geser ke sebelah kanan di sini tombolnya. Nah, ini harus kita centang dulu, di enable dulu, kemudian OK. Nah, selanjutnya nanti interface dari PPTP ini akan kita masukkan ke bridge secara otomatis. Caranya gimana? Caranya adalah kita harus setting dulu ada PPP profile. Nah, di profile ini sebelumnya sudah saya siapkan ada namanya profile PPTP bridge atau di sini namanya PPTP BR. Kemudian yang perlu saya config adalah di bagian bridge di sini. Jadi bridge ini adalah nanti ketika PPTP itu nanti sudah jalan, dia akan masuk secara otomatis ke bridge yang mana. Tadi sudah saya bikin ada namanya bridge public, di mana isinya VLAN 99, yang nanti juga akan saya masukkan ada interface PPTP-nya masuk ke sana. Nah, kalau untuk masalah misalnya seperti enkripsi dan segala macam, teman-teman bisa tambahkan di bagian bawah. Itu opsional ya sebenarnya ya. Use encryption, kita pilih yes biar lebih aman. Selanjutnya kita akan buat namanya PPP secret. Tentu saja ya, karena kita jadi VPN servernya. Misalnya akan saya bikin baru, namanya adalah apa ya, cabang 1 gitu mungkin. Kemudian passwordnya juga saya samakan, cabang 1. Ini biar kelihatan head passwordnya bisa kita hilangi. Nah, kemudian profilnya kita pilih di profile PPTP bridge yang sudah saya bikin sebelumnya. Kita oke. Sudah ada di sini cabang 1. Ya, ini ya sudah ada di sini cabang 1. Kemudian kalau ini sudah beres berarti ya untuk di sisi router sebagai servernya yang ada di kantor pusat gitu ya, yang sebelumnya dia dapat IP public dari si ISP. Ya, langkah selanjutnya adalah kita akan konfigurasi router yang ada di R2 atau yang ada di cabangnya. Nanti kita harus lakukan ada basic config, kemudian kita juga harus lakukan ada konfigurasi PPTP kliennya. Ini saya close dulu. Kebetulan router yang akan saya jadikan klien ada di meja. Ini sudah saya siapkan di sebelah kanan saya. Saya menggunakan seri hub AC Lite, yang mana dia sebenarnya sudah memiliki 2 interface wireless. Cuman untuk saat ini saya ambil internetnya dari ETH1. Jadi yang warna putih ini ya, warna putih ini adalah ke arah internet, ke arah ISP gitu ya. Kemudian yang hitam ini adalah yang ke laptop saya yang saya gunakan untuk direct connect ya. Nanti saya remote-nya langsung menggunakan kabel dengan warna hitam ini.
Oke, yang pertama kita harus lakukan adalah basic config seperti biasa. Jadi kebetulan di R2 ini kita dapat IP dari ISP menggunakan DHCP. Saya akan coba set DHCP client di Ether 1. Oke, sudah dapat IP. Nah, pada saat kita dapat IP, kita harus coba cek di bagian IP root, teman-teman. Jadi nanti silahkan diingat-ingat, karena nanti kita akan melakukan custom routing. Ya, kita akan coba lakukan custom routing di sisi R2. Jadi diingat-ingat gateway-nya dapat IP berapa. Ya, kebetulan ini kita dapat langsung dari DHCP client. Jadi di sini statusnya adalah DAD. DSA address-nya 000, kemudian gateway-nya adalah 192.168.73.1. Ini dapat dari proses DHCP client, tapi nanti kita akan lakukan custom routing. Ya, jadi harus diingat-ingat gateway-nya 73.1. Oke. Nah, dari sini seperti biasa kita harus bikin NAT juga, ya, atau mungkin di DNS juga harus kita set juga. Jadi seperti halnya biasa, misalnya kita bikin NAT masquerade ya. Jadi kita masuk di menu firewall, kemudian kita cari NAT. Seperti ini. Kemudian seperti biasa, kita akan pakai out interface-nya adalah interface yang menuju ke internet. Action-nya adalah masquerade. Nah, ini yang biasa kita lakukan kalau kita melakukan basic config untuk ke internet ya. Nah, tapi nanti kita akan ada sedikit perubahan, custom sedikit ya di routing sama di NAT. Nanti kita akan custom setelah nanti bisa mendapatkan alamat IP public dari si router 1 yang ada di kantor pusat. Nah, dari sini kita akan coba lakukan tes ping dulu ke arah IP address-nya R1. Tes ping ini dilakukan untuk mengecek apakah R2 ini sudah bisa memanggil IP publiknya R1 atau belum. Karena ini sangat penting ya, kita akan gunakan alamat IP-nya R1 ini sebagai VPN servernya. Jadi ini sudah saya ping, sudah replay. Kemudian karena sudah replay, kita akan bikin yang namanya PPTP client. Nah, seperti halnya di servernya tadi atau di R1 tadi, kita akan buat PPTP ini masuk ke dalam sebuah bridge, karena namanya BCP atau Bridge Control Protocol ini dia tidak bisa running atau tidak bisa jalan koneksinya kalau bridgingnya hanya dilakukan di satu sisi saja. Jadi pertama kita bikin bridge dulu. Bridge ini nanti yang akan kita gunakan untuk memasang alamat IP public. Jadi kita tambahkan baru di sini, misalnya namanya adalah bridge public. Nah, bridge portnya gimana? Kita nggak perlu bikin bridge portnya manual, karena nanti akan masuk secara otomatis interface dari PPTP yang sudah kita create. Jadi dibiarin aja bridge portnya kosong, jadi hanya nama bridge-nya ini aja, bridge public. Kemudian kita masuk di menu PPP dan kita bikin PPP profile terlebih dahulu. Kenapa kita harus bikin profile? Karena profile ini nanti akan mengarahkan si interface-nya ke dalam bridge portnya. Sudah ada dua, default sama default encryption, tapi saya mau bikin baru aja biar nggak bingung. Namanya adalah profile PPTP bridge. Kemudian sama halnya dengan yang di server tadi, saya arahkan bridge-nya ke bridge public. Dan saya akan bikin protokol, nanti dia pakai encryption. Encryption-nya adalah yes. Kemudian kita oke. Nah, kalau profilnya sudah jadi, kita balik lagi ke PPP interface dan kita akan tambahkan interface PPTP client baru. Namanya saya bilang misalnya PPTP pusat gitu ya. Kemudian dial out-nya kita connect to-nya ke IP dari R1-nya. Usernya seperti secret yang tadi, cabang 1, passwordnya juga sama.
Nah, langkah yang tidak boleh dilupakan adalah kita harus pilih profilnya. Kita arahkan ke profil PPTP Bridge di sini. Kemudian kita oke. Nah, setelah berhasil, nanti akan muncul ada tanda RS-nya. RS itu berarti running slave. Dengan kata lain, seharusnya di bagian bridge port nanti sudah muncul interface PPTP yang sudah kita bikin sebelumnya. Nah, ini otomatis. Nah, dengan begitu seharusnya sekarang antara router pusat dengan router kita itu sudah jadi satu segmen. Nah, artinya adalah kita bisa memasang alamat IP publiknya tadi ya, yang dari alokasi dari ISP, karena kita masih memiliki banyak ya, karena /24. Kita tambahkan di menu IP address. IP-nya adalah 103, buntutnya 30/24. Nah, interface-nya kita pilih di interface bridge public. Kemudian kita oke. Nah, tidak hanya sampai di sini teman-teman ya. Ini sekalian aja nanti akan saya coba tes dengan menggunakan laptop langsung. Jadi ini adalah alamat IP public. Kemudian yang bawah ini alamat IP DHCP dari ISP-nya. Nah, yang selanjutnya tadi mungkin lupa ya di langkah awalnya, saya juga harus bikin alamat IP yang untuk ke arah jaringan lokalnya. Contohnya 192.168.31/24. Interface-nya kebetulan laptop saya connect ke Ether 2 nih kayak gini. Nah, ini untuk LAN-nya. Oke. Ketika publik ini sudah kita pasangkan, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya traffic-traffic yang keluar dari jaringan lokalnya R2 itu bisa dikeluarkan lewat alamat IP publik yang sudah kita pasangkan. Nah, kalau kita coba sekarang, kemungkinan besar keluarnya masih melalui alamat IP dari ISP-nya yang asli, yakni 73166. Nah, bagaimana caranya biar belok ke sana? Kita akan coba lakukan custom routing. Jadi kita masuk di menu IP route dulu. Nah, di menu IP route ini, yang tadinya 00-nya lewat 731, ini akan kita ubah. Yang DST-nya 00 itu melalui gateway ISP sesuai dengan ISP-nya di router A. Karena kita sekarang sudah satu segmen semuanya. Nah, tapi sebelum ke sana, saya harus mengamankan traffic untuk PPTP-nya dulu dengan cara gimana? Caranya adalah kita tambahkan satu static route baru dengan DST address alamat IP dari VPN servernya 103.xx29. Gateway-nya adalah gateway asli dari ISP-nya 192.168.73.1. Nah, seperti ini. Ini static route yang menuju ke VPN servernya. Nah, kalau ini sudah ada, maka kita tambahkan lagi satu lagi yang DST address-nya 00, kemudian gateway-nya ini adalah gateway sesuai informasi dari ISP yang digunakan di kantor A. 103xx, belakangnya adalah 2. Nah, kalau kita lihat di sini yang DST-nya 00 ada 2 sehingga dia mendeteksi adanya ECMP ya secara otomatis di versi 7. Tapi akan kita kosongkan atau akan kita hapus yang dynamic ini dengan cara kita masuk di menu IP DHCP client. Kemudian DHCP client-nya ini kita akan matikan add default route-nya. Ini kita pilih no. Nah, seperti ini. Kita akan coba cek lagi. Nah, sekarang yang DST 00-nya cuma satu ya, yang ke arah gateway dari ISP public ya, yang dari router 1. Nah, setelah ini kita akan coba custom firewall NAT-nya. Yang tadinya itu masquerade, dia out interface-nya adalah Ether 1. Nah, ini boleh diubah atau ditambahin aja ya.
Jadi kalau saya misalnya saya coba tambahin aja C-nya source-NAT, kemudian out interface-nya bukan lagi lewat Ether 1, tapi akan saya lewatkan di PPTP pusat. Nah, karena nanti traffic kita lewatnya adalah di VPN, lewat R1 dulu, baru keluar lewat ISP dari R1 yang ada di pusat. Nah, actionnya apa? Actionnya boleh pakai masquerade, atau bisa juga menggunakan action yang namanya source-NAT. Kemudian to address-nya adalah IP public yang sudah kita pasangkan tadi, yakni 103.xx30. Ini adalah IP public yang terpasang di R2. Oh, oke. Ini ada errornya ya, in-out interface-nya ada di dalam bridge ya. Tadi saya lupa karena ternyata PPTP out-nya sudah ada di dalam bridge. Maka kita akan ubah. Kita klik 2 kali. Out interface-nya adalah menggunakan bridge public. Nah, ini. Karena tadi PPTP sudah ada di dalam bridge public ya, teman-teman. Oke, sudah tidak ada error, aman. Kemudian tadi mungkin basic config-nya juga belum selesai. Nah, akan saya tambahkan di sini DNS server. Ini allow remote request-nya saya aktifkan biar nanti si klien bisa arahkan DNS-nya ke arah router. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya kita sudah bermain-main dengan IP public, jangan lupa passwordnya juga diganti. Atau sebenarnya sih sebelum kita setting, passwordnya harus diganti dulu ya, teman-teman, biar tidak diketahui oleh orang lain. Oke, saya akan coba ganti password untuk Winbox-nya. Kita coba tes. Oke. Kita coba ping, bisa nggak ya ke internet dari sini? Nah, sudah bisa. Oke, kemudian akan saya coba langsung dari laptop sekarang. Kita coba dari laptop dengan cara konfigurasi dulu IP-nya. Karena tadi saya nggak bikin DHCP ya, jadi akan saya config manual dulu. IP-nya 192.168.30.2, gateway-nya adalah 192.168.30.1, DNS-nya juga sama. Boleh pakai open, boleh pakai router karena tadi sudah diaktifkan untuk allow remote request-nya. Ini saya oke. Kemudian saya coba ping atau threshold dulu ya, mungkin. Sudah bisa. Kemudian kalau kita coba threshold, nah kita bisa lihat di situ gateway-nya langsung menggunakan gateway IP public-nya. Nah, kalau kita mau ngetes IP public-nya berapa, kita bisa coba cek di website mungkin ya. Oke, kita coba buka browser. Kemudian kita coba akses sebuah website yang biasanya menampilkan alamat IP public kita. What's my IP? Nah, kita bisa lihat di sini, saya sekarang jadi klien dari R2, jadi laptop saya itu terkoneksi ke R2 di router
ini ya, di router sebelah kanan saya ini. Kemudian sudah kita pasangkan tadi alamat IP publiknya 103xx dengan angka belakangnya 30, dan saya coba akses di sini watch my IP, maka dia secara langsung bisa mendeteksi alamat IP saya publiknya berapa. Nih sudah sesuai ya, 103xx belakangnya 30, dan bahkan dia bisa melihat geolocation kita di sebelah kanan. Nih, kita bisa cek bagian bawah. Oke, seperti itu teman-teman pembuktian saya atau percobaan saya bahwa kita bisa mendistribusikan alamat IP publik melalui VPN. Yang saya coba di sini, saya menggunakan VPTP sekaligus saya manfaatkan ada fitur yang namanya BCP. Di mana BCP ini bisa melakukan bridging terhadap interface VPN, tetapi harus dilakukan di kedua sisi. Nah, kalau bisa memang keduanya menggunakan MikroTik. Karena kalau misalnya menggunakan selain produk MikroTik, belum tentu support yang namanya BCP. Nah, kalau teman-teman saat ini pengen coba tapi belum punya produk-produk MikroTik seperti yang saya gunakan di sini, langsung saja kunjungi di website citraweb.com atau coba dicari di marketplace nama tokonya Citraweb untuk bisa mendapatkan produk-produk MikroTik dan alat-alat pendukung jaringan yang lain. Nah, sekian video dari saya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada masukan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa share video ini untuk teman-teman pengguna MikroTik yang lain. Kalau teman-teman pengen tahu notifikasi atau update video-video terbaru, jangan lupa juga klik subscribe dan tekan tombol loncengnya, biar kalau ada video baru teman-teman dapat notifikasi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video tutorial selanjutnya. Halo guys, Halo guys, kembali lagi channel YouTube MikroTik Indonesia. Pada video-video sebelumnya, aku baru pilek ya. Halo guys, kembali lagi channel YouTube MikroTik Indonesia. Di video-video sebelumnya sudah rada ngeri. Bikin kamu fokus lagi. Menurut ya.